Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Fitrasani dengan NPM 2206031366. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal mengenai mekanika fluida dengan menggunakan menggunakan CFD-SOF. Jadi di sini kita ada contoh soal menggunakan sistem cavity yang tinggi, dan diilustrasikan seperti gambar di sini. Jadi di sini ada 4 sisi, yaitu di sisi kiri itu dinding yang didinginkan dan sisi kanan yang dipanaskan. Sehingga ada perbedaan suhu. Karena ada perbedaan temperatur ini akan membuat fluida pada kotak ini akan berputar karena perbedaan temperatur ini. Jadi kita akan langsung saja memasuki aplikasinya. Jadi di sini saya sudah membuka CFD-SOF-nya. Kemudian di sini kita bisa langsung menuju base mesh-nya. Kita ganti koordinatnya sesuai dengan apa yang sudah ada di soal. Seperti tadi koordinatnya itu lebarnya di X yaitu 0,076. Ya, kemudian kita akan mengganti ke koordinat tingginya yaitu 2,18 meter. Lalu karena ini satu dimensi, kita akan mengganti yang sumbu Z-nya sebagai 0,01. Karena pada sumbu dua dimensi tidak ada sumbu Z-nya. Kemudian, karena ini merupakan domain dua dimensi, maka permukaannya akan berbentuk panjang seperti ini. Kemudian kita ubah ya divisinya, yang X yaitu 30. Kemudian untuk yang Y 100 karena dia merupakan sisi yang memiliki dimensi lebih luas dibandingkan dengan yang X-nya. Kemudian kita ubah untuk yang box mesh boundariesnya dari sumbu X negatif, sumbu X positif, dan juga Y negatif dan Y positif jadikan wall. Kemudian diberikan nama untuk yang X positifnya sebagai identitas 2 dan Y-nya untuk identitas 3. Jadi seperti ini. Kemudian kita cek mesh-nya. Di sini kita sudah bisa dilihat terbentuk. Lalu kita bisa mulai simulasi setelah mesh sudah dicek. Kita di sini sudah simulation model, kita ubah menjadi transient. Dan juga di sini kita jangan lupa untuk mengaktifkan yang bagian gravitasinya. Dan harus ingat kalau misalnya arah gravitasinya harus sesuai, karena di sini gravitasi itu mengarah ke bawah, maka nilai gravitasinya negatif pada sumbu Y, yaitu negatif 9,8. Kemudian di wall 1 yang sisi kiri ini kita ubah karena tadi itu 15,1 derajat Celcius, kita maka ubah menjadi fix value-nya menjadi Kelvin dari Celsius. Kemudian untuk yang wall kedua di sebelah sisi kanan, kita akan mengubah yaitu 34,7 derajat Celcius ke Kelvin senilai 307,7 Kelvin. Kemudian kita masuk ke initial condition-nya. Nah, karena pada soal ini kita menghitung mengenai temperaturnya, kita akan set dulu yang bagian temperaturnya sesuai apa yang sudah diberikan pada soal. Jadi di sini kita akan menentukan lagi value-nya seperti yang tadi sudah diketahui. Ini kita akan running setiap 80 detik dan intervalnya setiap 50 detik. Coba.
Nah, di sini kita sudah kelihatan ada residualnya. Jadi seiring meningkatnya jumlah iterasi, di sini kita error makin berkurang. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk post processing untuk setup ke poin selanjutnya. Dan ini adalah hasil konveksi naturalnya dari yang tadi proses kita sudah buat. Di sini kita bisa validasi dengan common sense kita. Jadi dengan common sense kita tahu bahwa di sebelah kanan itu temperatur akan lebih panas daripada temperatur di sebelah kiri, sehingga fluida akan bergerak dari kanan menuju ke bagian kiri karena ada dorongan dari perubahan temperatur tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya temperatur air itu menyebarkan. Kemudian kita coba untuk ke kecepatan pergerakannya. Nah, di sini jadi kita bisa lihat kalau misal dari sisi kiri akan mengalir karena ada dorongan. Jadi udara di dinding kanan akan bergerak menuju ke dinding kiri. Nah, di sini kita dari clade kita akan ke 2D clade. Scaling factor dan 0,5. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan vektornya, arahnya. Ada panah-panahnya kan. Itu arah pergerakan fluida yang ditunjukkan menggunakan vektor. Lalu kita bisa reload. Bisa terlihat ya pergerakan fluidanya bagaimana dengan adanya perbedaan temperatur tersebut. Bisa dilihat tuh kalau misalnya ini merupakan fenomena natural convection yang dimana fluida awalnya diam itu mulai bergerak karena ada perbedaan temperatur. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.